Bersama saya Justina Kartika, berikut Mata Lokal memilih selengkapnya untuk Anda. Suasana haru mewarnai serah terima jabatan komisioner KPU Sultra periode 2018 hingga 2023 kepada 5 anggota KPU Sulawesi Tenggara 2023 hingga 2028 mendatang. Serah terima jabatan para komisioner KPU Sultra ini berlangsung di pelataran Swiss Bell Hotel Kendari pada Minggu 4 Juni 2023. Agenda ini juga dihadiri pejabat Pemprov yang diwakili Sekretaris Daerah atau Sekda Asrun Lio, pejabat Polda Sutra. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan kami, rekan Laude Ari. Wartawan dari Tribun News Sultra, silakan laporan Anda, rekan Laude Ari. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners. Ya, benar sekali. Semalam di sekitar pelataran Hotel Kota Kendari berlangsung serah terima jabatan dan sekaligus bisa sambut komisioner 5 komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2018 sampai 2023 kepada 5 komisioner terpilih KPU Sulawesi Tenggara untuk periode 2023 sampai 2028. Di mana dalam serah terima jabatan ini diikuti oleh seluruh petugas dan perwakilan komisioner KPU se-kabupaten kota di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pula hadir dari pihak pemerintah provinsi yang diwakili oleh Pak Asrun Lio, Sekretaris Daerah Asrun Lio, dari pejabat Polda Sultra, kemudian dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sejumlah tim pemantau pemilu yang ada di Sulawesi Tenggara. Di mana serah terima jabatan ini mantan Ketua KPU Sulawesi Tenggara, Laude Abdul Nasir, mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU daerah yang telah membantunya dalam melaksanakan tugas kepemiluan selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian Abdul Nasir meminta juga kepada untuk komisioner terpilih agar tetap bersama-sama menentukan kebijakan, karena di setiap keputusan KPU itu bersifat dinamis, artinya berubah-ubah. Satu jam bisa berbeda pandangan. Namun dari segi penyelenggaraan pemilu, ini berharap seluruh penyelenggara bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa menjaga kekompakan di 2024 mendatang. Sementara untuk Ketua KPU terpilih Asril mengatakan bahwa setelah terima jabatan ini dia akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal merencanakan anggaran yang dipersiapkan pemerintah daerah untuk Pilkada 2024 mendatang. Kemudian untuk tugas pertama nanti akan melanjutkan dari para komisioner sebelumnya, tugas dari komisioner sebelumnya, yaitu tahapan pencalekan DPD dan DPRD, kemudian dari penentuan calon tetap yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Demikian rekan Justina yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laude Ari, wartawan Tribun News Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Sultra periode 2023 hingga 2028 Asril. Pesan khusus juga tidak, bahwa ini kan ketua kita jadi ketua ini kan dari dan oleh anggota. Jadi tidak ada titipan langsung bahwa Pak Nasir menitipkan kepada saya untuk sebagai ketua KPU provinsi. Tetapi ini adalah hasil musyawarah kami berlima, dan kemudian mereka meminta ke saya untuk menjadi ketua di KPU provinsi. Tentang hal-hal yang menyangkut dari sambutan beliau tadi menyangkut tentang untuk proses kelanjutan, saya kira di dalam KPU itu sendiri kan adalah kerjanya ini berkesinambungan. Tentu apa yang teman-teman sudah lakukan, keberhasilan teman-teman sebelumnya, insya Allah akan kami lanjutkan, dan mudah-mudahan juga kami akan melampaui dari keberhasilan mereka. Ini tinggal doa dari masyarakat Sulawesi Tenggara secara keseluruhan tentang hal ini. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan
Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK dan Istana Negara pada Senin 5 Juni 2023. Aksi buruh ini dimotori oleh Partai Buruh dan diikuti oleh sejumlah serikat buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kurang lebih 2.000 buruh yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa. Bagaimana suasana saat ini terkait demo tersebut? Kita telah tersambung dengan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribun News yang akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Ibriza Fasti. Ya, baik Justina, terima kasih. Halo Tribuners, saat ini dapat disaksikan saya berada di kawasan Patung Kuda Monas, di mana baru saja berakhir aksi dari para buruh yang dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya. Yang dimana memang pada hari ini Partai Buruh utamanya memang melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka mengawal sidang uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah mereka ajukan. Di mana pada hari ini memang merupakan sidang kedua terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan memang aksi Partai Buruh pada hari ini berawal tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi, di mana para buruh, ratusan buruh berkumpul di kawasan Irti Monas, Jakarta Pusat, lalu kemudian melakukan long march ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang hal ini berbeda dengan rencana awal di mana memang Partai Buruh akan melangsungkan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan juga Istana Merdeka. Namun berdasarkan pantauan langsung di lokasi, memang Tribun.com melihat bahwa telah dipasang oleh pihak kepolisian barikade atau blokade untuk membatasi bahwa para massa aksi hanya bisa sampai ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat untuk melakukan aksi pada hari ini seperti itu. Meski demikian, tadi Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa sidang uji formil tetap berlangsung, memang dijadwalkan berlangsung, dan yang masuk sebagai perwakilan dari Partai Buruh adalah Presiden Partai Buruh sendiri, yaitu Said Iqbal tadi masuk dengan 9 orang lainnya. Dengan total, ya ini 10 orang yang masuk dari pihak perwakilan Partai Buruh untuk mengikuti sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja hari ini seperti itu. Dan disampaikan tadi oleh Presiden Said Iqbal, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, bahwa Mahkamah Konstitusi memang akan melanjutkan proses sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja ini, sebab Partai Buruh bukan merupakan partai yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut, termasuk dengan pengesahan undang-undang tersebut seperti itu. Hal tersebut disampaikan juga oleh Said Iqbal bahwasanya Mahkamah Konstitusi nantinya di sidang lanjutan atau sidang berikutnya akan melakukan pemanggilan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Ketua DPR RI Megawati Soekarno Putri. Meski demikian hal tersebut masih perlu dikonfirmasi langsung kepada pihak Mahkamah Konstitusi dan ikuti terus lanjutan informasi dari Tribun.com terkait dengan sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh. Seperti itu Justina, laporan langsung dari saya. Terima kasih. Baik rekan Ibriza Fasti Fahmi, wartawan Tribun News, terima kasih atas laporan Anda. Kami tunggu informasi lebih lengkapnya selanjutnya. Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz. Partai Buruh bersama dengan gerakan buruh lainnya, KSPI, KPBI, SPI, Serikat Petani Indonesia, dan juga federasi lainnya, hari ini memulai aksi nasional ya, yang cuma sifatnya bergelombang, ya, terus menerus. Hari ini diawali dengan kita akan menuju Mahkamah Konstitusi dalam rangka kita memastikan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan ya, JR Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Omnibus Law Cipta Kerja
kami minta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya. Kenapa? Saya rasa sudah ulang-ulang kami sampaikan substansi daripada kenapa kami menolak. Kawan-kawan media saya rasa sudah sering memberitakannya. Satu poin penting yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Halmahera Selatan Adnan Wahid memastikan pihaknya akan menjadi partai politik atau parpol pertama yang mengusung Usman Sidik sebagai calon Bupati Halmahera Selatan pada Pilkada 2024 mendatang. Menurut Adnan Wahid, PSI pada Pilkada 2020 lalu juga merupakan parpol pertama yang mengusung pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam atau Usman Basam. Bahkan memenangkan pertarungan meski PSI baru memiliki 1 kursi di DPRD Halmahera Selatan hasil Pileg 2019. Informasi lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan wartawan Tribun Ternate, rekan Nur Hidayat Higani. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners terkait dengan sikap dari DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk menghadapi Pilkada 2024 ini nampaknya sudah mulai terangnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPD PSI Halmahera Selatan Adnan Wahid dalam jumpa pers di minggu kemarin, di mana PSI secara terbuka menyampaikan akan menjadi partai politik pertama yang akan mengusung Usman Sidik sebagai calon Bupati Halmahera Selatan di Pilkada 2024 mendatang. Di mana Usman Sidik saat ini merupakan Bupati Halmahera Selatan aktif hasil Pilkada 2020 lalu. Dan memang di Pilkada 2020 lalu PSI juga mengusung menjadi partai politik pertama yang mengusung Usman Sidik, pasangan Usman Sidik dan Hasan Ali Basam atau Usman Basam pada Pilkada 2020 lalu. Dan saat itu memang PSI baru memiliki 1 kursi hasil Pileg 2019 dari 9 partai politik pada Pilkada 2020 kemarin. Menurut Adnan Wahid bahwa PSI merupakan salah satu partai politik pertama yang mengajukan atau mengusung Usman Sidik di Pilkada 2020 lalu. Nah, Justina dan Tribuners, Usman Sidik juga merupakan salah satu parpol. Pak Usman Sidik juga merupakan politisi dari partai PKB. Demikian juga dengan wakilnya dari Hasan Ali Basam yang merupakan politisi dari PKS. Namun demikian, terkait dengan pengusungan ini, PSI secara tegas menyampaikan bahwa mereka masih fokus pada Pileg 2024 mendatang. Misalnya di Pileg 2024 ini mereka dapat menargetkan 5 kursi atau dalam terbentuk 1 fraksi PDU di DPRD Halmahera Selatan, maka sudah pasti Usman Sidik akan diusung di calon Bupati Halmahera Selatan untuk melanjutkan periode keduanya sebagai Bupati. Demikian Justina dapat kami laporkan langsung di Halmahera Selatan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Nur Hidayat Higani, wartawan Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Halmahera Selatan Adnan Wahid. 18 partai politik sudah mendaftarkan di KPU. Kami sudah melihat konfigurasi di seluruh 17 partai politik dan kemudian di kami, dan kami sudah mengukur sejauh mana perjuangan konfigurasi kami dan tingkat keberhasilan. Kami sudah mengukur bahwa setiap daerah pemilihan kami akan menembus 1 seat di 5 daerah pemilihan masing-masing. Itu adalah tingkat kemandirian. Jadi DPP itu ketika DPD mengajukan misalnya mengusung si A, maka DPP itu sudah pada posisi 100% mendukung si A itu. Karena mekanisme ADRT di DPP PSI, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PSI adalah mengembalikan tingkat keberhasilan dan menghormati kerja-kerja teman-teman PSI di setiap daerah. Jika 1 kursi saja kami pertama mengeluarkan B1PK. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra sekaligus juru bicara DP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra membocorkan clue sosok cawapres pendamping Anies Baswedan. Herzaki menuturkan sosok tersebut sesuai dengan harapan rakyat.
Dalam waktu dekat ini, sosok cawapres pilihan Anies Baswedan akan segera diumumkan. Herzaki mengklaim kalau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 akan mengejutkan banyak pihak, termasuk koalisi yang lain. Tak hanya itu, Herzaki juga mengklaim kalau paslon presiden dan wakil presiden nantinya akan sesuai dengan harapan rakyat. Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan juga mulai terang-terangan terkait sosok cawapres pilihannya. Menurut Anies Baswedan, ia sudah mengantongi nama cawapres dan tinggal diumumkan saja. Koalisi Perubahan dalam waktu dekat bakal mengumumkan nama bakal calon wakil presiden atau cawapres untuk Anies Baswedan tersebut. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstraf sekaligus juru bicara DP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Herzaki mengklaim kalau pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan Koalisi Perubahan pada Pilpres 2024 akan mengejutkan banyak pihak. Herzaki menegaskan pasangan yang nantinya diusung oleh Koalisi Perubahan akan membawa semangat perubahan dan memperjuangkan perubahan untuk Indonesia. Tak hanya itu, Herzaki juga mengklaim kalau paslon presiden dan wakil presiden nantinya akan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Hanya saja Herzaki tak membocorkan apakah nama cawapres Anies Baswedan tersebut. Dikatakan Herzaki, Anies sendiri nantinya yang akan mengumumkan nama cawapresnya. Di lain sisi terkait pengumuman nama capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan, Herzaki kembali mengingatkan jika sudah ada pihak yang mencoba menjegal Anies Baswedan. Bahkan dikatakannya sebelum bakal cawapres diumumkan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan bicara terkait bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dikatakan Anies, satu nama sudah mengerucut menjadi bakal cawapres dari Koalisi Perubahan. Namun Anies enggan lebih jauh mengungkapkan bocoran kriteria bakal cawapresnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menyebut, pada waktunya nanti akan diumumkan. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo membantah tudingan keretakan di internal partainya seperti yang disebutkan oleh media asing. Pada Minggu 4 Juni 2023 kemarin, Ganjar Pranowo menyebutkan bahwa partainya justru kompak dan semakin solid. Hal tersebut lantaran Ganjar telah 44 hari dinyatakan sebagai capres oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, sehingga sekarang sudah berproses. Dikatakan Ganjar Pranowo partainya sekarang lagi solid-solidnya. Diketahui media internasional menyorot hubungan Megawati dengan Presiden Joko Widodo belakangan ini. Surat kabar Singapura The Straits Times menyebutkan bahwa hubungan Megawati dan Jokowi retak dan memburuk. Isu keretakan hubungan ini diberitakan karena deklarasi calon Presiden Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh PDIP pada 21 April lalu. Politisi senior PDIP yang menolak disebutkan namanya menyampaikan kepada The Straits Times bahwa Jokowi sangat kecewa lantaran hampir tak dilibatkan oleh Megawati dalam keputusan pemilihan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Bahkan Jokowi disebut sangat terkejut dan tak menyangka dengan deklarasi itu. Jokowi juga disebut merasa dongkol karena dua nama yang disodorkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar ditanggapi secara dingin oleh Megawati. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut hubungan antara Megawati dan Jokowi sejauh ini baik-baik saja. Hasto menyebut hubungannya antara keduanya seperti ibu dan anak. Dikatakan Hasto isu keretakan di internal PDIP karena ada orang-orang yang memiliki kepentingan politik tertentu. Menurut Hasto, dengan tak disebutkannya nama narasumber berita tersebut, memang dari orang tertentu dengan kepentingan tertentu. Kita kompak, kita solid, bahkan makin solid. Karena saya baru 44 hari ya, dinyatakan, disampaikan oleh Bu Mega, sehingga sekarang sedang berproses. Dan saya kira justru sekarang lagi solid-solidnya. Bahkan beberapa partai sedang bergabung. Insya Allah kita makin kuat. Oke, ya.
Putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaisang Pangarep, disebut-sebut mengaku siap terjun ke dunia politik. Ia dikatakan bakal maju sebagai calon wali kota atau calon bupati dalam pemilu 2024 mendatang. Berikut ini gambaran peta politik di Depok dan Sleman yang disebut akan menjadi tempat Kaisang Pangarep mencalonkan diri sebagai kepala daerah, diolah dari berbagai sumber. Menurut peta politik di Depok, dari sisi kekuatan politik, Kota Depok selama ini bisa disebut sebagai kandang Partai Keadilan Sosial atau PKS. Wali Kota Depok saat ini yang sudah menjabat 2 periode, Muhammad Idris Abdul Somad, merupakan kader PKS. Begitu pula dengan Wali Kota 2 periode sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail juga merupakan kader PKS. Dari sisi kekuatan di DPRD, PKS juga merupakan partai pemenang pemilu dengan memiliki 12 kursi dari 50 kursi DPRD. Di urutan kedua ada PDIP dan Gerindra yang sama-sama meraih 12 kursi. Di urutan selanjutnya ada Golkar dengan 5 kursi, PAN 4 kursi, Partai Demokrat dan PKB sama-sama meraih 3 kursi. Ketangguhan PKS dalam Pilkada Depok 2020 teruji dengan kemenangan Muhammad Idris Abdul Somad yang berpasangan dengan Imam Budi Hartono. Pasangan yang diusung PKS, Partai Demokrat dan PPP ini berhasil mengalahkan pasangan Pradi Supriyatna dan Afifah Alia yang diusung Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKP dan PSI. Muhammad Idris Abdul Somad dan Imam Budi Hartono meraih suara 415.657 suara atau 55,54%, unggul atas lawannya yang meraih sebanyak 332.689 suara atau 44,46% suara. Lantas bagaimana dengan peluang Kaisang di Sleman? Sleman merupakan kota tempat tinggal istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono. Dari sisi kekuatan politik, Sleman bisa dibilang merupakan kandang PDIP. Bupati Sleman saat ini Kustini Sri Purnomo merupakan istri dari Bupati Sleman periode 2016 hingga 2021, Sri Purnomo. Kustini Sri Purnomo yang berpasangan dengan Danang Maharsa memenangi Pilkada 2020 setelah mengalahkan 2 pasangan lainnya, yakni Danang Wicaksana Sulistya dan Agus Khalid, dan Sri Muslimatun berpasangan dengan Amin Purnama. Pasangan Kustini Sri Purnomo, Danang Maharsa diusung PDIP dan PAN. Tak hanya menguasai eksekutif, PDIP juga menguasai legislatif. Di DPRD Sleman, PDIP mendominasi dengan memiliki 15 kursi dari 50 kursi DPRD. Disusul PKB, Gerindra, PKS, dan PAN masing-masing mendapat jatah 6 kursi. Sementara Partai Golkar hanya berhasil memperoleh 6 kursi saja. Terakhir, Partai Nasional Demokrat dan PPP yang berada di urutan terakhir dengan perolehan masing-masing 3 kursi. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Haji Ahmad Supli, mengaku siap menghadiri pemeriksaan penyidik Polda NTB pada Senin 5 Juni 2023 hari ini. Ahmad Supli berjanji bicara belak-belakan dalam kasus ujaran kebencian terhadap TGB yang melibatkan dirinya. Ia mengaku akan membuka semuanya pada konferensi pers yang akan digelar pada Selasa 6 Juni 2023 besok. Ahmad Supli terlibat kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi. Ahmad Supli dilaporkan oleh Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NWDI karena diduga telah melakukan penghinaan terhadap Ketua Umum NWDI Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin berujar pihaknya mendalami kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ketua Umum NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi. Sebanyak 6 orang telah dipanggil sebagai saksi oleh tim penyidik Polda NTB. Para saksi yang dipanggil menjalani pemeriksaan berupa klarifikasi dan dimintai keterangan. Kasus dugaan penghinaan TGB menyeret nama Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah, Ahmad Supli, yang juga merupakan politisi PKS. Setelah memeriksa sejumlah saksi pada Senin 5 Juni 2023,
Polda NTB rencananya akan memanggil Haji Ahmad Supli untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda NTB. Rencana menghadiri panggilan Polda NTB dikonfirmasi langsung oleh Ahmad Supli kepada wartawan tribunlombok.com. Ahmad Supli diduga menghina Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi yang meneruskan sebuah pesan di grup WhatsApp bernama PIT Stop Mata. Pesan yang diteruskan Ahmad Supli itu berupa kalimat dengan kata-kata Tuan Guru Bajang bersekutu dengan iblis, tak butuh waktu lama Allah meruntuhkan. Kita tunggu waktu permintaan maafnya atau counter balik ucapannya yang tak valid alias ngibul. Menyikapi hal tersebut, tim kuasa hukum NWDI melaporkan kepada Polda NTB pada Sabtu 27 Mei 2023 lalu. Kuasa hukum NWDI Husnan Wadi menerangkan pihaknya telah membuat laporan pada pihak berwajib. Hanya nama terlapor yang ada pada surat pengaduan masih dalam lidik kepolisian. Ketika ditanyakan terkait permintaan maaf dari Ahmad Supli yang sempat beredar, Husnan Wadi tak banyak berbicara. Menurutnya permintaan maaf tersebut bisa menjadi pertimbangan dalam kasus ini. Kasus ini akan tetap bergulir di ranah hukum. Partai Amanat Nasional atau PAN memastikan akan mengusung Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres. Keputusan tersebut sudah mantap dilakukan PAN menuju pesta demokrasi Pilpres 2024 mendatang. Kendati demikian, PAN hingga kini belum menentukan bareng siapa ia berkoalisi. PAN disebut tengah dilema menentukan pilihan siapa kawan koalisinya, yakni antara Partai Gerindra atau PDI Perjuangan PDIP. Diketahui Partai Gerindra sudah pasti akan mengusung Prabowo Subianto sebagai capres. Sementara PDIP akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Lebih lanjut, Yandri menuturkan PAN akan melakukan komunikasi politik dengan Partai Gerindra dalam waktu dekat. Dijelaskan Yandri, keputusan ini telah sesuai dengan rencana PAN dalam meraih tempat terbaik menuju Pilpres 2024 mendatang. Rencana PAN juga dibocorkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dijelaskan Hasto dalam pertemuan PDIP dengan PAN, PAN telah menyodorkan nama Erick Thohir sebagai bacawa pres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Namun kedua partai hingga kini masih menimbang-nimbang terkait dengan usulan tersebut. Koalisi akan berlanjut, Hasto menuturkan jika PAN telah memutuskan berlabuh ke PDIP. Terkait kunjungan balik PDIP ke markas PAN, Hasto menyebut akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rizky Aljupri mengungkapkan alasannya belum memutuskan dukungannya pada bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Nama-nama yang muncul ini, Rizky katakan perlu dirumuskan terlebih dahulu di internal partai. PAN ingin memastikan pandangan dan masukan kader terdengar seluruhnya. Rizky juga mengaku PAN tak mau terburu-buru memproyeksikan dukungannya karena pendaftaran baca pres dan bakal calon wakil presiden masih panjang. PAN hingga kini masih merumuskan formula yang tepat untuk kontestasi pemilu 2024 mendatang. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat wajah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tampak berseri-seri saat membacakan hasil Rakernas yang dilaksanakan pada Minggu 4 Juni 2023 kemarin. Menurut Ray Rangkuti, hasil Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Partai Golkar tersebut seperti melepaskan beban berat yang dipikul Airlangga Hartarto selama ini. Menurut Ray, yang paling dinanti dari hasil Rakernas tersebut, kemana arah koalisi Golkar. Dikatakan Ray, hasil Rakernas menetapkan memberi mandat penuh kepada Airlangga Hartarto untuk menentukan siapa capres, cawapres, dan rekan koalisi. Menurut Ray, satu sisi seperti peneguhan kewenangan ketum. Tapi dari sudut lain, ada pelebaran sekaligus pelonggaran bakal cawapres,
capres, dan teman koalisi bagi Golkar. Bila sebelumnya kata Rai kesan yang muncul adalah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai satu-satunya capres Partai Golkar. Hasil Rakernas ini memberi kemungkinan nama lain bisa ditetapkan oleh Airlangga sebagai capres atau cawapres koalisi Golkar. Nama lain tersebut bisa berasal dari Golkar sendiri, namun tak menutup kemungkinan nama lain dari luar Partai Golkar. Sebagai informasi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membeberkan hasil rapat kerja nasional atau Rakernas Partai Golkar. Rakernas yang turut dihadirkan para Dewan Pembina hingga Dewan Kehormatan Partai Golkar, Airlangga menyatakan ada beberapa poin yang disampaikan dan disepakati oleh para Ketua DPD Partai Golkar. Pertama yakni terkait penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, ditetapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar. Terkait dengan siapa sosok yang bakal diusung, Airlangga menyebut hal itu tak merubah pada hasil musyawarah nasional atau MURAS dan rapat pimpinan nasional Rapimnas Partai Golkar. Dari hasil kedua rapat para kader Partai Golkar tersebut, disepakati kalau Golkar menetapkan maju sebagai calon presiden. Yang saat sekarang Partai Golkar bakal calon legislatif masih menurut alfabetis. Nah, ini diminta untuk pada waktunya dibuat berdasarkan nomor urut. Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT, yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Itu kriteria yang diminta. Kemudian dari sayap pemuda dan wanita diminta agar memberikan kesempatan kepada pemuda dan wanita, dan juga khusus untuk wanita diperjuangkan kuota 30%. Dan juga tentu kita kalau wanita diberikan undangan dalam kampanye nanti. Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis temuan mereka bertajuk Silang Salib Elektabilitas Bakal Capres dan Cawapres pada Minggu 4 Juni 2023 kemarin. Erick Thohir dan Ridwan Kamil, dua nama yang paling menjadi pilihan masyarakat sebagai calon wakil presiden atau cawapres pada 2024 mendatang. Berikut 5 besar nama cawapres menurut survei teranyar Indikator Politik Indonesia dalam simulasi 18 nama. Menurut hasil survei, Erick Thohir memperoleh suara responden sebesar 15,5%. Beda tipis dari Erick Thohir, Ridwan Kamil memperoleh 15,4% suara responden. Disusul Mahfud MD 13,4%, Sandiaga Uno 13,1%, dan Agus Harimurti Yudhoyono 5,6%. Sisanya di bawah 5,8% secara berurutan ada Airlangga Hartarto, Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa, Susi Pujiastuti, Puan Maharani, serta Gatot Nurmantio dan Sri Mulyani Indrawati. Sedangkan yang suaranya di bawah 1% sebagai calon presiden diantaranya Muhaimin Iskandar, Yahya Khalil Stakuf, Muldoko, ada Tri Risma Harini, kemudian Zulkifli Hasan, Said Akil Siroj, Tito Karnavian, selain itu juga Miftahul Ahyar dan Salim Segaf Al-Jufri. Nama Erick Thohir berada di peringkat teratas daftar calon wakil presiden atau cawapres. Erick kokoh dengan angka 15,5%. Beda tipis dengan Ridwan Kamil yang mengantongi angka 15,4%. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Polhukam Mahfud MD sebagai cawapres naik. Dibandingkan dengan Menko Parekraf Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono yang menurun. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan survei tersebut dilakukan sepanjang 26 hingga 30 Mei 2023. Sebelumnya pada bulan lalu, hasil survei Indikator Politik Indonesia juga menempatkan posisi Erick Thohir dalam 3 besar calon wakil presiden cawapres yang banyak dipilih jika Pilpres diadakan sekarang. Berdasarkan simulasi 7 nama cawapres, keterpilihan Erick Thohir yakni 15,3%, di bawah Sandiaga Uno 24,5% dan Ridwan Kamil 18,3%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai Erick Thohir semakin bersinar menjelang kontestasi menuju Pilpres 2024. Meroketnya elektabilitas Erick Thohir terlihat signifikan. Dukungan untuk Erick semakin menguat dalam simulasi 5 nama.
Temuan indikator dalam simulasi 5 nama, elektabilitas Erik mencapai 18,8%. Elektabilitas calon presiden dan ketua umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Sementara di sisi lain mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot. Kita bulatkan ya. Kemudian Sandi 12, Mahfud MD 11,8, AHY 7,2. Coba lihat nanti ada trennya di bawah ya, untuk mengecek data trennya. Erick Thohir dan Ridwan Kamil masih memuncaki klasemen cawapres. Mahfud MD sama Sandi selisih sangat tipis. Sebenarnya tidak beda nih 1 sampai 4 ya. Dalam margin of error nih ya, 1, 2, 3, 4. Tetapi secara absolut suara Pak Mahfud dan Sandi sedikit di bawah suara Erick maupun Ridwan Kamil. AHY nanti saya akan sampaikan ada tren penurunan, gitu ya. Kemudian nama-nama lain tidak signifikan ya, di bawah 5%. Partai Gerindra menunjuk aktor Fauzi Baadila untuk memimpin relawan pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Fauzi Baadila dipercaya sebagai koordinator relawan. Tanya Fauzi, aktivis 98 Haris Ruslimboti juga ditunjuk sebagai wakil koordinator relawan. Keduanya akan menggalang pendukung Prabowo Subianto, Presiden 2024 dari unsur non-parpol. Informasi tersebut disampaikan Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Gerindra, dalam keterangan tertulis pada Senin 5 Juni 2023. Wakil Ketua DPR itu yakin mereka mampu bekerja sama dengan baik untuk memimpin relawan-relawan pendukung Prabowo sebagai presiden. Tak hanya itu, Dasko juga melihat keduanya memiliki rekam jejak yang baik di bidang masing-masing. Fauzi disebut aktor bertalenta sekaligus aktivis kemanusiaan yang memiliki jam terbang internasional. Sementara Haris Moti adalah aktivis 98 yang memiliki sejarah perjuangan panjang. Dasko meyakini keduanya memiliki kelebihan sebagai orang lapangan yang sangat luas, militan, dan memiliki jaringan luas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menjelaskan pembentukan koordinator relawan pendukung Prabowo Subianto agar komunikasi dan koordinasi terjalin dengan baik. Sebab saat ini kelompok relawan yang menyatakan pendukung Prabowo semakin besar. Para relawan akan bekerja di tingkat akar rumput dan di luar struktur partai politik pendukung. Elektabilitas bakal calon presiden atau baca pres Republik Indonesia Anies Baswedan terus merosot berdasarkan survei indikator politik Indonesia. Kondisi ini pun membuat kekhawatiran dari satu di antara anggota Partai Koalisi Perubahan, yakni Partai Demokrat. Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan partainya juga menangkap adanya kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan semakin menurun. Keterangan tersebut dikatakannya pada Senin 5 Juni 2023. Ia menduga penurunan elektabilitas tersebut karena Anies Baswedan dalam proses deklarasi sosok calon wakil presiden atau cawapres yang menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Andi menuturkan Demokrat akan segera mengusulkan nama cawapres yang bisa menjadi alternatif untuk dipilih oleh Anies. Dengan demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut bisa segera menetapkan dan menentukan cawapres pilihannya pada Juni 2023. Ia berujar tindakan ini sebagai langkah antisipasi agar elektabilitas Anies tak semakin jauh tertinggal dengan bakal capres lain. Sebab penunjukan cawapres tersebut diharapkan bisa mendongkrak elektabilitas Anies. Tak hanya itu, Andi menambahkan deklarasi tersebut diharapkan agar parpol koalisi maupun simpatisan bisa mulai bergerak untuk turun langsung ke masyarakat dengan membawa visi dan perubahan. Seperti yang kita ketahui, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru.
Survei menunjukkan elektabilitas calon presiden dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyalip Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDIP. Sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kian merosot. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dalam simulasi dengan 4 capres Prabowo Subianto kokoh di posisi pertama dengan besaran elektabilitas 35,2%. Ganjar Pranowo 33,0% dan Anies Baswedan 19,8%. Saat simulasi 3 calon, nama Prabowo tetap di posisi teratas dan nama Anies tak masuk. Hasilnya Prabowo 47,6%, Ganjar Pranowo 36,1% dan Airlangga di posisi terendah 3,5%. Saat 3 nama dengan salah satunya Anies Baswedan, posisi elektabilitas tak berubah. Prabowo masih di atas dengan 38,6%, Ganjar Pranowo 34,2% dan Anies Baswedan 18,9%. Menurut Burhanuddin, tren naiknya elektabilitas Prabowo didorong oleh tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tinggi di masa akhir pemerintahannya, di mana Prabowo adalah Menteri Pertahanan di Kabinet Joko Widodo. Periode survei ini dilakukan pada 26 hingga 30 Mei 2023 dengan pemilihan sampel melalui metode RRD atau Random Digit Dialing, yakni teknik memilih sampel melalui proses nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.230 responden. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Tribunnet. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk periode 2018 sampai 2023 kepada 5 komisioner terpilih KPU Sulawesi Tenggara untuk periode 2023 sampai 2028. Di mana dalam serah terima jabatan ini diikuti oleh seluruh petugas dan komisioner perwakilan komisioner KPU se-kabupaten kota di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Kemudian ada pula hadir dari pihak pemerintah provinsi yang diwakili oleh Pak Asrun Deo, Sekretaris Daerah Asrun Deo, dari pejabat Polda Sultra, kemudian dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sejumlah tim pemantau pemilu yang ada di Sulawesi Tenggara. Di mana serah terima jabatan ini mantan Ketua KPU Sulawesi Tenggara Laude Abdul Nasir mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPU daerah yang telah membantunya dalam melaksanakan tugas kepemiluan selama 5 tahun terakhir ini. Kemudian Abdul Nasir meminta juga kepada untuk komisioner terpilih agar tetap bersama-sama menentukan kebijakan, karena di setiap keputusan KPU itu bersifat dinamis, artinya berubah-ubah, satu kan bisa berbeda pandangan. Namun dari segi penyelenggaraan pemilu, ini berharap seluruh penyelenggara bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa menjaga kekompakan di 2024 mendatang. Nah, sementara untuk Ketua KPU terpilih Asril mengatakan bahwa setelah terima jabatan ini dia akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal merencanakan anggaran yang dipersiapkan pemerintah daerah untuk pilkada 2024 mendatang. Kemudian untuk tugas pertama nanti akan melanjutkan dari para komisioner sebelumnya, tugas dari komisioner sebelumnya, yaitu tahapan pencalekan DPD dan DPRD, kemudian dari penentuan calon tetap yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Demikian rekan istimewa yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Laudiari wartawan Tribunnews Sultra. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KPU Sultra periode 2023 hingga 2028 Asril.
Pesan khusus juga tidak, ya, bahwa ini kan ketua kita jadi ketua ini kan dari dan oleh anggota, ya, jadi tidak ada titipan langsung bahwa Pak Nasir menitipkan kepada saya untuk sebagai ketua KPU provinsi, tetapi ini adalah hasil musyawarah kami berlima dan kemudian mereka meminta ke saya untuk menjadi ketua di KPU provinsi. Tentang hal-hal yang menyangkut dari sambutan beliau tadi menyangkut tentang untuk proses kelanjutan, saya kira di dalam KPU itu sendiri kan adalah kerjanya ini diskusi. Tentu apa yang teman-teman sudah lakukan, keberhasilan teman-teman sebelumnya, insya Allah akan kami lanjutkan dan mudah-mudahan juga kami akan melampaui dari keberhasilan mereka. Jadi tinggal doa dari masyarakat Ibu Sulawesi Tenggara secara keseluruhan tentang hal ini, mudah-mudahan kami diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi atau MK dan Istana Negara pada Senin 5 Juni 2023. Aksi buruh ini dimotori oleh Partai Buruh dan diikuti oleh sejumlah serikat buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kurang lebih 2.000 buruh yang berasal dari Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Depok berkumpul untuk menggelar aksi unjuk rasa. Bagaimana suasana saat ini terkait demo tersebut? Kita telah tersambung dengan rekan Ibriza Fasti Ifhami, wartawan Tribun News yang akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Ibriza Fasti. Ya, baik Justina, terima kasih. Halo Tribuners, saat ini dapat disaksikan saya berada di kawasan Patung Kuda Monas, di mana baru saja berakhir aksi dari para buruh yang dimotori oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh lainnya. Yang dimana memang pada hari ini Partai Buruh utamanya memang melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka mengawal sidang uji formil terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya telah mereka ajukan. Di mana pada hari ini memang merupakan sidang kedua terkait uji formil Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Dan memang aksi Partai Buruh pada hari ini berawal tadi sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat pagi tadi, di mana para buruh, ratusan buruh berkumpul di kawasan Irti Monas, Jakarta Pusat, lalu kemudian melakukan long march ke kawasan Patung Kuda Monas seperti itu. Dan memang hal ini berbeda dengan rencana awal di mana memang Partai Buruh akan melangsungkan aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi dan juga Istana Merdeka. Namun berdasarkan pantauan langsung di lokasi, memang Tribun.com melihat bahwa telah dipasang oleh pihak kepolisian barikade atau blokade untuk membatasi bahwa para massa aksi hanya bisa sampai ke kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat untuk melakukan aksi pada hari ini seperti itu. Meski demikian, tadi Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa sidang uji formil tetap berlangsung, memang dijadwalkan berlangsung, dan yang masuk sebagai perwakilan dari Partai Buruh adalah Presiden Partai Buruh sendiri, yaitu Said Iqbal, tadi masuk dengan 9 orang lainnya. Dengan total, ya ini 10 orang yang masuk dari pihak perwakilan Partai Buruh untuk mengikuti sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja hari ini, seperti itu. Dan disampaikan tadi oleh Presiden Said Iqbal, Presiden Partai Buruh Said Iqbal, bahwa Mahkamah Konstitusi memang akan melanjutkan proses sidang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja ini, sebab Partai Buruh bukan merupakan partai yang terlibat dalam pembuatan undang-undang tersebut, termasuk dengan pengesahan undang-undang tersebut seperti itu. Hal tersebut disampaikan juga oleh Said Iqbal, bahwasanya Mahkamah Konstitusi nantinya di sidang lanjutan atau sidang berikutnya akan